America says welcome in a big way to President Sukarno. Vice President Nixon and State Secretary Dulles are on hand at Washington's National Airport to greet the 54-year-old Indonesian chief of state here on an 18-day tour. The U.S. sees in the visit Oke guys, Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Namun guys, bisnis yang dijalankan syarat perjalanannya sangat panjang, termasuk sosial politik yang ada di dalamnya. Namun, konflik terbesar yang dihadapi Freeport Sulfur adalah negara yang mempunyai cadangan emas terbesar dan cadangan tembaga ketiga terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Untuk dapat memahami kerusuhan di fasilitas produksi Freeport pada Maret 1996, kita perlu kembali pada akar persoalannya untuk menunjukkan bagaimana keadaannya akan berbeda seandainya Kennedy tidak terbunuh dan dapat menerapkan rencana-rencananya untuk Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya guys, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan bermanfaat ya guys. Oke, kalau sudah kita langsung saja bahas ya. Oke guys, cerita berawal ketika Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963 menerima undangan dari Presiden Soekarno untuk mengunjungi Indonesia. Pada 20 November 1963, Kennedy mengumumkan akan melawat negeri baru di Asia Tenggara itu sekitar April atau Mei 1964. Namun, kunjungan itu tak pernah terjadi guys. Jumat 22 November 1963, ia tewas tertembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil terbuka guys. Kunjungan balasan Kennedy itu, Bung Karno 2 tahun sebelumnya sekitar 16 hari mengelilingi Amerika Serikat sebenarnya akan membahas program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Bung Karno dan Kennedy sepakat Belanda harus menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Kennedy dan Bung Karno ingin menjalankan program mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Tanpa sepengetahuan Kennedy dan Bung Karno, Direktur Dinas Rahasia Amerika Serikat atau CIA saat itu bernama Allen Dulles tak mau kedua orang itu bersekutu. Setelah Kennedy ditumpas, Dulles mulai mengincar Bung Karno, membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Soekarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurus ekonomi dengan baik guys. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Soekarno. Kenapa Soekarno harus disingkirkan guys? Jawabannya, jika Soekarno tetap berkuasa, amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua yang sudah menjadi milik Indonesia. Karena Soekarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat. Tulis Ikrar Nusa Bakti dalam pengantar buku Bayang-Bayang Intervensi dengan judul Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno pada 2017 guys. Pembunuhan Kennedy, penyingkiran Soekarno, naiknya Soeharto, dan pencaplokan gunung emas Grasberg Papua beberapa tahun kemudian ada hubungannya dan saling berkaitan guys. Dulles tahu jika Bung Karno tetap berkuasa, impiannya menguasai tambang emas di Papua gagal guys. 2 tahun setelah Kennedy ditewaskan, terjadi peristiwa G30 SPKI yang menjadi titik awal tumbangnya kekuasaan Soekarno. Jalan Dulles menguasai tambang emas di Papua pun lancar, di mana Dulles menggansir gunung emas di Papua itu lewat Freeport. Sejak awal berdirinya Freeport sudah syarat kontroversi guys. Ekspektasi bisnis perusahaan asal Amerika Serikat itu masuk di saat peralihan rezim Soekarno ke Soeharto, sehingga praktis Freeport menginjakkan kaki di tanah Papua sewaktu Soekarno
Soekarno tak lagi punya kuasa dan kedikdayaan berada di tangan Soeharto, guys. Selama 30 tahun, seorang jurnalis yang berasal dari Australia yang bernama Greg Polgrain membongkar fakta-fakta tentang keterlibatan CIA atas keberhasilan Freeport menjajah Indonesia dan menguatkan dugaan itu lewat sumber primer maupun sekunder, bahkan mewawancarai langsung tokoh-tokoh kuncinya, guys. Menurut Greg Polgrain, Allen Dulles berusaha menggulingkan Soekarno karena sudah lama ia mengincar kekayaan alam Indonesia, bahkan sebelum John F. Kennedy memimpin Amerika Serikat, guys. Tambang emas di Papua yang kini dieksplorasi PT Freeport awalnya ditemukan 3 geologi asal Belanda yang bernama Jean Jacques Dozy, Collins, dan Frank Wissel yang bekerja untuk Nederland New Guinea Petroleum Company yang bermarkas di Babo, Papua Barat, guys. Pada tahun 1936, ketiganya menemukan gunung emas di Erzberg saat melakukan perjalanan ke puncak Carstens di Papua. Dozy menuangkan temuan tersebut dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda, guys. Laporan itu tetap tersimpan hingga tahun 1959. Belanda kala itu sadar, guys, jika laporan tersebut dibuka di publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa depan Papua. Tapi sebenarnya informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga sudah diketahui Allen Dulles. Allen adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama John Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat berdarah Yahudi, yaitu Rockefeller. Dulles yang juga pengacara itu, guys, sering membantu perusahaan minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah investasi di wilayah Indonesia sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Operasi Dulles menguasai tambang di Papua mulai dilakukan di masa kepresidenan John F. Kennedy. Kennedy yang pada awalnya menjabat melantik Allen Dulles sebagai direktur CIA. Menurut Polgrain, Allen Dulles tak memberikan informasi tentang emas kepada Presiden Kennedy. Pada saat bersamaan, Dulles juga terus merancang strategi untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenannya, guys. Dulles yang sudah meniti karir panjang di bidang intelijen dengan piawai merancang strategi untuk membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil. Sejak tahun 1950-an, Soekarno sudah mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan namun selalu gagal. Pada tahun 1957, sekali lagi nyawa Bung Karno selamat, guys. Ia menyalahkan Belanda dan menggunakan kejadian itu sebagai dalih untuk menguasai perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk maskapai pelayaran dan penerbangan. Soekarno bersumpah akan mengusir Belanda dari Irian Barat. Sebelumnya, Soekarno telah mencoba menyelesaikan perselisihan teritori itu melalui PBB. Namun, hasil pemungutan suara kurang dari sepertiga mayoritas yang diperlukan untuk membantu suatu komisi yang dapat memaksa Belanda berunding dengan Indonesia. Kemenangan komunis pada pemilu 1955, pertikaian internal di Angkatan Darat, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 membuat CIA khawatir atas kepentingan bisnis Amerika Serikat di Indonesia. Dengan cepat, CIA segera mencetuskan pemberontakan di pulau-pulau di luar Jawa yang kaya sumber daya alamnya, guys. Dua perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia pada saat itu adalah Standard Oil milik keluarga Rockefeller dan Caltech yang merupakan gabungan antara perusahaan Standard Oil of California dan Texaco. Saat itu juga Dewan Direksi Freeport Sulfur banyak diduduki anggota keluarga dan sekutu Rockefeller. Pada tahun 1958, CIA menjalankan operasi di Indonesia yang dinamai Operation Hike, yaitu mempersenjatai dan melatih puluhan ribu orang Indonesia dan tentara bayaran untuk melancarkan serangan-serangan menjatuhkan Soekarno. Ketika Dubes untuk Indonesia menyurati Washington mengeluhkan perbedaan pendapat tentang cara CIA menangani situasi, Allen Dulles meminta saudaranya John Foster
untuk mengganti dubes itu dengan orang yang mau menerima kegiatan-kegiatan CIA. Pada waktu-waktu inilah guys, Freeport memasuki wilayah Indonesia. Eksplorasi awal pada tahun 1960 ternyata sulit secara teknis karena harus menggunakan helikopter yang baru dikembangkan dan bor intan. Apalagi perang antara Belanda yang masih menguasai Irian Barat dan kekuatan Indonesia yang mendarat di Irian Barat untuk merebut tanah milik Indonesia di depan mata. Beberapa pertempuran bahkan meletus di dekat jalan akses ke lokasi Freeport. Menjelang pertengahan tahun 1961, para insinyur Freeport bersikeras untuk melanjutkan proyek ini guys. Namun pada saat itu, John F. Kennedy yang menjadi presiden Amerika Serikat dengan tegas ia mengambil arah yang sangat berbeda dari tujuan Freeport. Sebelumnya guys, bantuan yang banyak ditawarkan kepada Indonesia dari Amerika Serikat berbentuk bantuan militer. Setelah Bung Karno mengunjunginya pada tahun 1961 di Amerika Serikat, Kennedy menunjuk tim ahli ekonomi untuk mempelajari bagaimana bantuan ekonomi dapat membantu pembangunan Indonesia secara konstruktif. Kennedy memahami bahwa Soekarno menerima bantuan dan senjata dari Soviet karena ia memerlukan bantuan, bukan karena ia ingin jatuh ke dalam kekuasaan komunis. Bantuan Amerika Serikat akan mencegah Soekarno tergantung pada pasokan komunis, dan Soekarno pernah menumpas pemberontakan komunis pada tahun 1948. Bahkan Deplu Amerika Serikat mengakui Soekarno lebih seorang nasionalis daripada komunis. Singkat kata, perang RI versus Belanda memperebutkan Papua bisa dihentikan berkat mediasi Kennedy. Melalui pemungutan suara, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan ketentuan bahwa sebelum tahun 1969 rakyat Irian Barat akan diberi kesempatan untuk memilih apakah akan tetap menjadi bagian Indonesia atau memisahkan diri. Tak lama setelah itu, Kennedy memberikan konferensi pers berniat membantu Indonesia dalam membangun Papua dalam bentuk tindakan sipil, yaitu merehabilitasi saluran irigasi, membangun jembatan dan jalan, dan seterusnya guys. Kennedy juga menyetujui paket bantuan khusus pada 19 November 1963 untuk Indonesia. Namun 3 hari kemudian semua bantuan dan harapan besar hubungan RI dan Amerika Serikat sebagai dua negara sahabat yang berdaulat itu lenyap ditelan kebrutalan, di mana saat itu Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil pada hari Jumat 22 November 1963. Sementara itu, Kennedy telah dijadwalkan berkunjung ke Indonesia awal tahun 1964 memenuhi undangan Soekarno. Soekarno sangat terpukul saat mendengar kematian Kennedy ini guys. Ia memahami saya merancang dan membangun pavilion khusus di istana untuk John F. Kennedy yang telah berjanji akan datang ke sini dan menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negara ini. Sekarang ia tidak akan pernah datang. Katakan pada saya, kenapa mereka membunuh Kennedy, ucap Soekarno guys. Bagi Kennedy, Soekarno adalah seorang nasionalis. Dia tidak percaya proklamator Indonesia ini seorang komunis. Jalan pun terbuka bagi Dulles setelah kematian Kennedy. Freeport pun menancapkan kukunya selama lebih 50 tahun di Papua guys. Dan Soekarno jatuh dari pemerintahannya setahun setelah kematian John F. Kennedy guys. Menurut kalian, apakah benar CIA dalang dari pembunuhan John F. Kennedy dan lengsernya Soekarno? Lalu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita untuk merebut kembali tambang emas kita yang diambil alih oleh Freeport guys? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, thanks for watching this video. Jika suka di like, jangan lupa di subscribe dan di share ke semua teman-temannya. See you next to the video guys. Thank you.